Oke, halo semuanya, assalamualaikum, salam kenal. eh Ya ini pertama kali ya, gua coba bikin motovlog atau apalah ini namanya. Tapi sebenarnya sih pengen nyari-nyari konsep yang baru juga sih gitu. Jadi kalau mungkin kebanyakan motovlog ngebahas tentang apa ya, keseharian mereka mungkin atau gimana gitu ya. Nah, kalau gue pengen bikin, jadi sembari gue jalan gitu ya, kita kayaknya emang enakan discuss tentang sesuatu apa aja sih yang lagi rame gitu kan ya. Tapi mungkin itu di next episode. Tapi di sekarang gue pengen kenalan dulu aja, pengen belajar kayak gimana ya kan. Kebetulan baru banget nih, baru banget cobain. Ya kalau gambar masih kurang bagus atau nggak jelas, mohon maaf ya teman-teman. Ini episode 1 isinya testing dulu aja kali ya. Gitu. Oh sama ini sih, gue rencananya jadi pengen ya, karena gue juga baru pakai Vespa, jadi gue pengen ngasih rekomendasi kali ya beberapa bengkel-bengkel yang emang bisa jadi rekomendasi buat kalian juga nih yang main Vespa. Atau boleh juga sih nanti di komen aja kira-kira bengkel-bengkel mana sih yang harus gua kunjungin gitu. Karena gue juga anak baru nih, anak baru main Vespa. Ceritanya baru punya duit. Nggak juga sih. Ya emang kebetulan aja eh ya lagi gabut, lagi ngisi waktu kosong daripada bingung mau ngapain, dan kebetulan gue juga ada Vespa. Jadi ya udahlah, bikin aja. Ternyata bingung juga ya bikin motovlog kayak gini, anjing pegel juga ngomong-ngomong mulu. Kalau misalkan waduh, ada gonceng 3 ya. Kalau misalkan nggak ada topik ya bingung juga anjing. Kalau disuruh diem aja juga bingung. Ternyata begini rasanya ya, jadi motovlog susah juga cuy. Tapi boleh juga kali ya, seru juga kalau misalkan nanti pas gue riding sama teman-teman gue, baru deh tuh ya kita ngobrolin sambil jalan kali ya, bikin podcast tapi di perjalanan gitu ya. Jadi nggak diem, mampus deh tuh ngomong ini, apalagi ngomongin yang berat-berat. Udah selesai. uh Jakarta cuaca hari ini lagi gelap banget cuy, semoga kagak hujan ya. Gue kagak bawa case lagi nih, GoPro nya. Kalau hujan ya terpaksa mau nggak mau udah gue berhenti dah. Aduh, makin kesini juga makin bingung nih gue. Ceritanya gue, oh ya gue cerita sedikit kali ya background gue ya. Jadi gue ini baru banget resign kerja. Dulunya gue bekerja di salah satu media lah, yang mungkin kalau misalkan kalian pernah tahu gitu ya, namanya Asumsi. Nah, tapi itu nggak, bukan kantor terakhir gue banget sih. Jadi kantor terakhir gue banget itu gue bareng sama Comika. Dan kebetulan waktu itu gue dipercaya buat apa namanya, menjadi bisnis manajernya dari Panji Pragiwaksono. Nah mungkin buat teman-teman yang nonton nih pernah sempet kontekan sama gue kalau untuk mau ya berhubungan bisnis sama Mas Panji tuh biasa melalui gue gitu. Itu gue, tapi gue baru resign dari Comika untuk nge-handle Mas Panji bulan lalu. Terus sekarang makanya ini gue lagi nganggur, gue bingung mau ngapain. Udahlah, hobi gue juga naik motor. Gue suka aja gitu di jalan daripada jalan bengang-bengong. Aduh sorry guys, ya gue kepotong lagi anjing. Gue baru tahu GoPro tiap 5 menit mati ya, apa ada settingannya ya.
bajingan. Bagus lagi berhenti tadi nggak ngomong. Ya inilah guys, kehidupan seorang yang baru jadi pengangguran, bingung mau ngapain. Yang gue cerita-cerita aja kayak gini ya, nggak tahu sih, siapa tahu ya kan, mencoba peruntungan. Oh ya, by the way, lanjutin ngomongin pekerjaan kali ya. Ya jadi ceritanya gue eh per bulan lalu itu gue baru resign dari kantornya Mas Panji Pragiwaksono. Kalau lu pada tahu namanya Comika, dan kebetulan gue dipercaya untuk ngehandle doi. Jadi ceritanya gue jadi business manager lah kalau bahasa gampangnya ya, itu. Jadi ya enak nggak enak sih jadi business manager ya. Ya namanya pekerjaan sih, semuanya pasti ada enak nggak enaknya. Dan kalau misalkan kenapa banyak yang nanya gitu, kayak enak nggak sih kerja sama Panji gitu, ya jujur dibilang enak mah enak-enak aja cuy. Apalagi emang kalau misalkan lu passionate gitu ya, passionate di pekerjaan lu, gue rasa lu cocok lah kerja sama Panji itu. Nah mungkin gue kondisinya waktu itu ya emang gue baru resign kerja juga gitu, belum lama, terus gue langsung ngehandle Panji yang dimana fasenya cepet gitu, tak 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 tak, terus kayaknya otak gue aja yang kagak kuat anjing. Jadi daripada gue menghambat laju pekerjaannya Mas Panji, jadi better mendingan gue cabut aja gitu. Nah terus gue juga punya agensi kecil-kecilan nih. Jadi selain kerja gitu, gue juga punya sampingan gitu, yang kebetulan gue bikin agensi bareng sama teman-teman di asumsi gue dulu gitu. Kalau ditanya ngapain aja, nah agensi gue tuh banyak banget nih teman-teman. Agensi gue bisa dibilang 360 digital campaign sih. Jadi lu mau bikin apa, misalkan lu butuh untuk social media management gitu, untuk lu orang brand atau lu punya brand, terus kepengen gitu kayak lu nggak tahu gimana caranya nge-growth social media lu gitu atau brand lu, ya lu bisa ngobrol-ngobrol juga sih sama gue dan tim gitu. Jadi seputar sosial media manajemen itu spesialisnya agensi gue gitu. Terus juga selain itu juga kita pernah ya kalau lu butuh buat buzzer-buzzer nih, apalagi tonton politik kan, bisa banget. Lu mau gue bikin trending di Twitter bisa, atau lu mau Instagram lu rame juga bisa. Jadi apapun yang berbau digital sih, sampai ke digital ads gitu ya. Kalau misalkan lu butuh untuk apa namanya, untuk mengakselerasi pendapatan lo di sosial media, itu juga bisa itu. Jadi apapun yang berbau digital di agensi gue juga bisa, atau lo mau cuman jadi media buying pun juga di agensi gue juga bisa sih itu. Ya siapa tahu ya kita bisa kerja sama ya kan. Nah ini juga salah satu program nih gue jadi motovlog gini nih, pengen ngembangin coba apakah ya, masa nge-growth brand bisa, masa nge-growth diri sendiri nggak bisa gitu kan. Ya makanya ini jadi challenge aja sih gitu. Selain challenge ya aji mumpung juga lah, siapa tahu lu pada doyan sama motovlog gue, ngikutin keseharian kayak gini nih, gak jelas juga ya jadi pengangguran begini ya, entah mau kemana. Gue mau mencele kemana juga bingung nih gue. Kita cari mampir Starbucks saja kali ya, tahu ada teman-teman brand, atau ya kali aja ketemu klien-klien lama ngasih kerjaan. Nah, nggak ada yang tahu guys. Asli ngantuk banget nih. Jakarta hari ini cuacanya lagi enak banget ya,
buat riding, apa lu mau lagi keluar gitu, ya udah gini-gini aja, kayak jangan hujan, bikin-bikin sendu-sendu aja, sendu melagu anjay. Aduh. Oh iya, gua pengen ngasih tahu juga. Enggak, tapi kebanyakan too much information sih, nggak jadi deh kalau gitu. Oh iya, ini aja deh biar ada topik ya kan. Gue juga bingung nggak tahu mau ngomongin apa. Gue pengen ngomongin si Vespa gue nih, si motor gue. Jadi apa namanya? Gue baru ngangkat, nggak baru banget sih, kayak udah sebulan 2 bulanan gitu. Ini Vespa, apa namanya, Vespa PS TV kita nyebutnya biasanya, atau PS Banci tahun 82. Ya alhamdulillah gue dapet motor yang gak rewel sih gitu, jadi sehat semua, ya tinggal ganti-ganti aja gitu, ganti-ganti kebeman gue aja. Kayak kemarin gue habis ganti velg sama ganti ban, karena kalau velg sama ban sih sebenarnya, kalau velgnya itu emang gue BM aja, cuman kalau bannya emang udah harus ganti karena goyang banget cuy, asli. Kalau misalkan lu kena apa tuh namanya, garis putih yang di mana namanya, yang di tengah jalan itu, kalau gue lewatin buset deh, goyang, goyang banget, goyang. Jadi ya mau nggak mau gue harus ganti ban gitu. Nah, semua barang-barang yang gue beli nih, kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan barang-barang aksesoris atau spare part, itu gue semua nyari di Gangsal Pandawa. Itu di daerah Kemang guys. Lu deket apa ya, Jalan Bangka, Bangka berapa gitu gue lupa ya. Lu search saya di Google, ada itu Gangsal Pandawa. Wah itu dia di sana lumayan lengkap tuh cuy. Bukan lengkap lagi sih ya, dan motor sih, kalau misalkan spare part gitu ya, dan motor tuh banyak juga di sana, apa aja ada. Nah, ini bocil nih terbalik kagak ngeliat belakang. Terus ya gue ganti ban sama velg. Bannya gue pakai apa, nozzle kalau nggak salah, apa Mizel, tahu deh tuh. Pokoknya ban-ban yang lumayan deh gue ganti, semi slick kayaknya. Terus velgnya pakai Rossi, itu ring 10. Gue ngambil yang chrome karena biar cocok aja sama motor gue, biar kagak hitam ketemu hitam gitu. Kalau hitam sama ban ketemu velg sama ban hitam-hitam kan jadinya kuring gitu ya, gitu. Terus apa lagi ya, kalau di motor udah sih. Gue cuman baru ganti itu, oh sama ini, gue ngegedein karbu. Karena sebelumnya itu gue masih pakai, di motor masih di pakai yang berapa ya, 15 terus gue ganti ke 20 gitu. Gue gedein biar tarikannya lebih enak. Sama apa lagi, oh karbu itu gue pakai dan motor 20 gitu. Sama gue ganti namanya, oh ini, si siapa namanya nih, si speedometer itu gue juga beli di Gangsal Pandawa. Sama ini lampu dua ini nih, lampu netral sama lampu ini, harusnya lampu sen, cuman karena ini banci kan, pas banci gak ada sennya ya, jadi kagak nyala gitu. Dan ini juga masih mati sih, belum gue nyalain tuh si speedometernya sama apa namanya, lampu netral, karena menurut gue minor sih, tar dulu dah gitu. Sama apa lagi yang gue ganti, nggak ada sih, paling udah servis aja sih, nyegerin, ganti oli itu. Habis ganti karbu gue apa udah, iya bener, nggak ada apa-apa lagi sih. Ini spion juga masih bawaan. Catnya alhamdulillah nih, gue pas beli catnya baru repaint, tapi ya
Banyak yang cacat-cacat dikit dah, cuman ya nggak apa-apa, kalau dari jauh mah gak kelihatan gitu, tetap masih mulus aja. Terus juga oh iya ini motor gue lengkap, pajak hidup, STNK ada, BPKB ada gitu. Jadi agak lumayan deh pas gua ngangkat, harganya kagak kagak murah-murah benar gitu. Cuman kalau yang gua tanya-tanya dari apa ya namanya bengkel-bengkel, gue bilang bang gua segini bang ngangkatnya gitu, mahal apa kagak. Nah banyak kan dibilang wah kalau segitu masih oke tuh. Jadi akhirnya ini gua ngangkat ini dah, alhamdulillah, jadi kagak ketepu-tepu banget gitu. Nggak ketepu juga sih, emang ya kisarannya waktu itu di 12 jutaan tuh budget gue. Terus ini motor dibuka harganya 16 gitu waktu itu. Terus gue nego-nego dapet 12 juta, ya udah gue angkut dah. Nah pilihannya nih, tadinya gue ada dua pilihan selain si PS Banci, ada PX. Waktu itu pilihannya PX-nya gue lupa tahun berapa, tapi di convert ke New PX gitu, lampu bulat. Sama itu juga baru restorasi. Gue nggak tahu sih, makanya yang bikin gue bingung tuh karena waktu itu baru restorasi, cuman pajaknya mati, STNK-nya jelek banget cuy, udah disobek-sobek sama BPKB-nya, apalagi kayak habis kena, kayak kebakar tuh nggak lu gitu. Makanya bingung tuh orang gue nyari motor buat harian nih kan, kalau misalkan buat simpenan sih nggak apa-apa. Dan salah satunya juga kalau misalkan gue pengen hidupin lagi, pajaknya ribet aja gitu karena masih apa namanya susah, orang udah sobek-sobek banget, udah bener-bener kagak kelihatan dah. Jadi ya udah dah, pertimbangannya cuman karena waktu itu lebih mulus aja sih yang PX nya, lebih mulus, terus warnanya putih. Nah lucunya, tapi ini lucunya cuy, di pas gua mau ngangkat di Facebook itu motor ada dua nih, ada dua apa namanya, ada dua iklan dari orang yang berbeda. Terus lucunya harganya murahan yang si orang ini yang gue temuin gitu. Jadi kayaknya sih ya, kayaknya menurut gua dia habis ngangkat belum lama terus dijual lagi. Nah gua nggak tahu deh tuh konsepnya biar apa tuh, habis dibeli terus dijual lagi itu, karena soalnya bedanya lumayan jauh tuh. Kalau nggak salah waktu itu dia minta dia bukannya 14 terus dapatnya 11 apa kalau nggak salah ya. Gue nego dapatnya 11, cuman akhirnya gue lebih milih ini karena pajaknya hidup sih. Males aja cuy ngidupin pajak, bacot, gila angkot bacot banget dah gitu. Terus ya udah, alhamdulillah nih. Terus gue kasih namanya Benny. Atau kalau misalkan lu punya masukan buat motor gue namanya siapa, boleh di komen aja bang, kita terima bang insightnya. Cuman sementara gue kasih nama Benny dulu aja ya kan, gitu dah. Cocok nggak dikasih nama Benny? Benny tapi bukan Benny dulu ya, Benny aja, Benny. Nah ini gue pengen bikin satu program, atau ya seenggaknya motovlog gue ada isinya dah gitu ya, yang gak kosong ngobrol doang gitu. Jadi gue nanti bakal main ke beberapa bengkel-bengkel, jadi bisa ngasih rekomendasi juga gitu buat lu yang pada baru main Vespa, karena gue juga belajar juga ya, karena gue masih baru juga. Jadi ya butuh lah, namanya kita sharing-sharing aja cuy. Karena ya setahu gua sih ya, kalau brother Vespa mah set solid banget, solid gitu. Jujur kalau gue belum ngerasain sih mogok di pinggir jalan sampai buka tepong gitu ya, yang katanya wah kalau Vespa mah agak usah khawatir gitu ya, semua orang mah bakal bantu gitu. Cuman ya aku belum tahu, karena belum pernah ngerasain. Dan jangan sampai karena males cuy mogok pinggir jalan. Gue diteleponin mulu nih, nggak tahu nih siapa sih nih yang nelfon dah. Cepet banget dah, orang lagi di jalan.
ganggu aja. Itu, aduh, 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 aduh. Kita cari coffee shop aja deh, cuy. Biar kalau hujan enak, nggak kehujanan banget gitu. Gue pengen ke Gancit, cuman nanti di Gancit ribet ya. Iya, kita ke Starbucks saya, cuy. Di Starbucks mana ya? Pakubuwono kali ya. Alhamdulillah ya Allah. Ah, lampu gue mati nih cuy, kayaknya cuy. Oh, nyala. Bahas HP, ganteng juga. Ganteng, ganteng. Oh, oke. Kita bahas ini aja kali ya. Gue nggak tahu sini kalau dibahas bini gue bakal marah apa kagak ya. Kita bahas pernikahan aja gimana. Jadi apa aja nih keresahan-keresahan gue kan sebagai pengantin baru yang baru seumur jagung karena baru beberapa bulan umur pernikahan gue gitu. Yuk, waduh, cakep juga Vespanya, super ya, cakep, cakep, cakep. Iya, kita ngomongin aja nih keresahan sampai Starbucks ya. Jadi keresahan gua jadi pengantin baru alias yang baru nikah. Nah, jadi gue ini kan dulunya sebelum nikah nih ya, gue sama bini gue, iya kita berdua sama-sama tukang main aja dah. Emang apa ya, bisa dibilang ya main mulu aja gitu. Bener-bener ibaratnya kalau di rumah bingung ngango-ngango pasti keluar gitu, pasti cabut, even cuman ke apa namanya, cuman ke coffee shop doang, nggak ngapa-ngapain juga di coffee shop, cuman pindah gabut doang gitu kan. Cuman biasanya dulu kita pindah gitu, kalau misalkan gabut di rumah ya udah pindah gabut ya coffee shop kayak apa kemana gitu, dan kita terbiasa dengan keramaian gitu. Sampai akhirnya apa ya, abis nikah bini gua hamil. Wah, baru deh tuh eh apa namanya, keresahan keresahan dimulai kan. Kan karena hamil bini gue juga udah gak nggak bisa kemana-mana juga gitu ya. Yang tadinya dia kan ngerokok gitu, terus apa namanya ya, gue juga sama gitu ya. Jadinya ngerokoknya juga gue juga nggak bisa sembarangan juga gitu. Kalau misalkan ngerokok di dekat dia kan juga nggak bisa ya. Nggak ngepot juga sebenarnya ya, ama gue nggak tahu aman nggak aman sih, cuman ya gue berusaha ngehindar aja gitu. Kalau buat ngepot juga nggak deket-deket ya, itu satu. Terus ya yang namanya nih, gue kasih tahu aja ya gitu ya, buat dulu pada yang pada belum nikah nih, gue kasih tahu aja, lu masih banyak sabar-sabar dah, bener lah kalau misalkan nanti lu udah nikah. Apalagi kalau bini lu lagi hamil gitu, ya jangan, gak boleh egois. Karena sumpah cuy, bini pas lagi hamil, waduh, apalagi kalau emang lu punya pacar ya, atau lu punya bini belum hamil aja udah manja. Wah, lu pas hamil 2 kali lebih manja cuy. Bener, gua nggak bohong. Dan lu harus siap juga nih, yang namanya lu capek pulang kantor ya kan, pengennya sampai rumah langsung leha-leha gitu ya, tidur-tiduran. Nah, lu kan nanti kalau udah nikah nih, kalau kata gua mah kagak bisa cuy, bener, jangan begitu. Kalau begitu yang ada lu kena semprot sama bini lu. Jadi ya yang lu lakuin pertama udah, kalau apalagi kalau misalkan bini lu kerja gitu ya, lu jemput nih, jemput, habis lu jemput ya udah deh, lu apa namanya, habis lu jemput ya lu mau nggak mau kan nyampe rumah. Habis nyampe rumah udah lu ganti baju ya, kalau lu lihat ada pekerjaan rumah yang belum dia kerjain gitu, kayak misalkan nyuci piring, lu cuciin dah cuy, daripada reward sendiri sumpah dah. Terus ya udah, jangan lupa mijitin kaki tuh, udah pasti tuh mijitin kaki sebelum tidur dah. Bener, karena kakinya biasanya kalau ibu hamil tuh pada bengkak cuy, capek kan, sama tidurnya pasti uring deh, gelisah tidurnya. Nah, lu siap-siap deh,
Jangan egois dah. Kalau lu nggak bakal bisa tidur tidur nyenyak, lu nggak bakal bisa kalau bini lu lagi hamil. Bener, gua nggak bohong dah. Capek cuy. Ya walaupun capek ya mau nggak mau itu risiko ya. Lu nikah dan lu pengen punya anak ya risikonya begitu gitu. Apalagi pas lagi hamil. Masih tahu aja. Makanya lo perhitungkan matang-matang lah gitu. Kalau misalkan udah pengen nikah ya monggo. Tapi ya lo harus konsekuensinya adalah lo siap gitu sama semua yang bakal terjadi after marriage-nya gitu, termasuk salah satunya punya anak. Biar lu nggak stres-stres banget sih gitu, karena menurut gua kalau misalkan lu nggak siap, oh itu stres banget dah. Bener, masalahnya udah, ya kalau ibaratnya kalau duit masih bisa lu cari ya, kalau lu stres duit ini yang di luar duit gitu ya, kayak misalkan mijitin ya kan juga nggak bisa. Masa lu mau sewa kang pijit ya kan, atau lu ke mana ke Zen tiap hari kan nggak mungkin gitu. Jadi makanya masih siap-siap dah tuh, sama tidurnya pasti lu usap-usap tuh punggungnya, kalau kagak kan belum bisa tidur dia. Yakin gue hampir semua cewek yang lagi hamil begitu cuy, kagak cuman bini gue doang. Jadi ya lu siap-siap aja dah. Oke, gitu aja kali ya cuy buat sekarang cuy. Nanti gue update lagi, atau ya kalau doain aja lah, semoga gue bisa konsisten bikin kontennya gitu kali aja. Ini jalan hidup gue ya kan, jadi motovlogger anjing. Ya udah, cukup sekian cuy. Terima kasih yang udah nonton sampai habis, dan jangan lupa buat subscribe ya, buat subscribe anjing belibet. Jangan lupa buat subscribe, terus share, like, komen, apalagi yang udah pada kenal gue. Aduh, subscribe aja dulu bro, jangan pelit-pelit ah, orang gratis ya kan, jadi nggak boleh pelit-pelit. Oke, cukup sekian vlog hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya, bye, ciao.